Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minuna al-qawiyyul khair ahabu ilallah minal mu'minina dhaif wa fi kulli khair. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah habibun karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini Allah masih berikan banyak nikmat kepada kita semua. Dari nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga salah satu nikmat yang tidak bisa kita pungkiri yaitu adalah nikmat berislam. Yang semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Salat beriringan salam juga terlalu kita haturkan kepada salah satu orang terbaik, teladan dan manusia terbaik di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian, saya akan menyampaikan salah satu penunjang daripada prinsip dasar Muhammadiyah, yaitu pada prinsip dasar fastabiqul khairat. Dengan menunjang, salah satu penunjangnya adalah qawyul jism. Apa qawyul jism? Qawyul jism itu adalah kekuatan jasmani. Mengapa kekuatan jasmani adalah salah satu penunjang daripada fastabiqul khairat? Karena dengan kuatnya jasmani kita akan dapat meningkatkan kapasitas, kualitas ibadah dan amal-amal yang kita lakukan. Ya. Dan semoga nanti kita sama-sama belajar bagaimana akhirnya dapat meningkatkan kapasitas fisik kita. Sebelumnya, saya akan sampaikan tadi satu hadis yang saya sampaikan di mukadimah, di pembukaan awal saya, yaitu adalah tentang mukmin yang lebih kuat, lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Walaupun di antara keduanya ada kebaikan. Jadi Rasul menyampaikan bahwa Allah itu lebih mencintai mukmin yang kuat. Kenapa Allah lebih mencintai mukmin yang kuat? Karena dengan kuatnya seorang mukmin, dengan fisiknya yang baik, maka akan dapat mendapatkan salah satu daripada sunnah daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah dulu Rasul itu adalah orang yang kuat. Rasul itu adalah orang yang memiliki badan yang kekar. Ya. Seperti dalam satu kisah, ya, Rasul itu sedang berperang. Rasul itu sedang berperang, lalu setelah berperang, Rasul melepaskan jubah perangnya. Ya. Jubah perangnya ya, yang besi gitu ya, yang berat biasanya, karena untuk menahan hantaman dari pedang dan seterusnya, itu Rasul taruh di tanah, lalu Rasul akan menggotongnya untuk pulang. Ya. Tapi ada seorang sahabat datang kepada Rasul. Ya Rasul, apakah boleh saya membantu Rasul, membantumu untuk mengangkat jubahmu? Ya. Sampai akhirnya Rasul sampaikan, silahkan. Gitu ya. Lalu seorang pemuda ini, pemuda dengan badan yang kekar, ya, tinggi besar, ya, dia mencoba untuk mengangkat jubahnya Rasul. Ketika dia coba angkat, ternyata jubahnya tidak terangkat sama sekali. Lalu sahabat ini memanggil sahabat yang lain untuk membantunya mengangkat jubah perang Rasul. Lalu datanglah seorang sahabat lagi dengan tubuh yang sama, tinggi, besar, dan kekar, mencoba untuk mengangkat jubah perangnya Rasul, tapi tidak terangkat sama sekali. Ya. Lalu sampai akhirnya dipanggillah sehingga berjumlah 7 orang pemuda yang berbadan kekar, tinggi, besar,
mengangkat jubah Rasul, barulah ya, jubah itu terangkat dari tanah. Ya. Maka bisa dipastikan bahwa Rasul adalah orang yang kuat, dan kekuatan jasmani kita adalah salah satu sunnah yang bisa kita lakukan selama ini. Berikutnya, bukan cuma Rasul yang kuat, tapi para sahabat juga adalah orang-orang yang kuat. Kalau misalkan kita ketahui ya, salah satu sahabat yang kuat bahkan ditakuti di kota Mekah adalah Umar bin Khattab. Lalu ada juga sahabat ya, yang dia disebut juga sebagai singanya Allah, yaitu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Dan juga ada ya, ini adalah adik daripada Rasul ya, sepupu dari Rasul ya, yang termasuk juga sahabat Rasul, yaitu adalah Ali bin Abi Thalib, yang juga termasuk orang yang kuat ya. Karena dalam satu kisah dia pernah mengangkat pintu Khaybar yang diperkirakan beratnya itu ratusan bahkan ribuan kilogram ya. Bisa dinyatakan bahwa seluruh sahabat Rasul tersebut adalah orang yang kuat dan sedang melakukan salah satu sunnah Rasul, yaitu adalah menjadi mukmin dan muslim yang kuat. Bukan cuma laki-laki, perempuan pun ada ya. Kalau kita ambil contoh, salah satu contoh yang paling dekat adalah Asma binti Abu Bakar ya. Adalah seorang anak daripada Abu Bakar As-Siddiq ya, yaitu adalah sahabat Rasul ya, yang dia pernah memberikan makanan untuk Rasul dan ayahnya, yaitu adalah Abu Bakar, di dalam di atas sebuah bukit ya, yang tinggi gitu ya. Tapi bukan cuma mengirimkan saja makanan tersebut, dia bukan dalam kondisi yang baik sebenarnya. Dia sedang dalam keadaan hamil ya. Tapi dia tetap kuat untuk naik turun bukit mengantarkan makanan untuk Rasul dan ayahnya. Itu adalah salah satu cerita ya. Berbagai cerita bagaimana bahwa salah satu sunnah daripada Rasulullah itu adalah memiliki tubuh yang kuat ya. Dan itu juga menjadi penunjang salah satu prinsip dasar, yaitu adalah fastabiqul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana kita bisa berlomba jika tubuh kita lemah? Bagaimana kita bisa berlomba kalau misalkan kita dalam keadaan fisik yang tidak kuat? Maka supaya lomba kita kuat, supaya kita menang, maka kita membutuhkan fisik yang kuat ya. Salah satunya dalam berpuasa, dalam bulan Ramadan, kalian anak-anakku semua bisa melakukan olahraga apapun ya, yang intensitasnya rendah. Bisa jalan sore bersama keluarga ya. Bisa bermain bulu tangkis tapi dalam intensitas rendah, main-main biasa ya. Bisa juga kalau misalkan nggak bisa melakukan ini, melakukan itu dan seterusnya, maka bisa juga dengan salah satu gerakan yang paling simpel, yaitu adalah stretching ya. Merenggangkan badan kita ya. Itu adalah salah satu bentuk kita untuk menjaga diri kita agar menjadi orang yang bugar dan juga kuat. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat untuk ayah, bunda dan anak-anak semua ya. Jangan lupa untuk terus berolahraga, menjaga kesehatan, menjaga pola tidur, menjaga pola makan. Semoga Allah berkahi selalu semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.